Pondok yang pada kesempatan kali ini belum hadir, silahkan diajak untuk bisa hadir pada kegiatan yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di samping kegiatan unggulan daripada pimpinan cabang itu adalah pengajian rutin bulanan, juga beberapa unggulan yang lain adalah khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden yang sampai saat ini masih membuka pendaftaran santri baru, ya. Karena masih ada kuota untuk santriwan maupun santri putri. Monggo kalau sekiranya ada putra putri wayah yang sampai saat ini masih bingung menentukan untuk melanjutkan pendidikannya khususnya di Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden masih menerima pendaftaran santriwan dan santriwati. Demikian juga untuk lembaga pendidikan yang lain, baik madrasah ibtidaiyah, baik di Merden maupun di beberapa tempat Sumberasari maupun Karanganyar sampai saat ini masih membuka pendaftaran sekali baru. Kalau khusus untuk yang SD, untuk madrasah-madrasah yang lain bisa mengikutinya dan kuotanya bisa tercukupi. Termasuk di dalamnya adalah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Merden yang biasanya kalau di bulan Mei itu sudah tutup tidak menerima siswa baru, sampai bulan Juni ini masih menerima pendaftaran siswa baru. Monggo yang belum menentukan pilihan untuk melanjutkan di jenjang tingkat kelanjutan pertama, khususnya di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Merden masih menerima pendaftaran siswa baru dan masih ada kuota. Alhamdulillah, niki kula senang sinaosa teng mrika-mrika atau teng mriki-mriki. Kathah tiyang sing sanjang ngendika jere sekolah nang MTS Muhammadiyah Merden nggo nerusna sekolah mari negeri ora teyeng. Ora ditampak sebab akreditasine isih B. Niku adalah anggapan mindset atau pola pikir sing ora bener. Terbukti di tahun pelajaran 2023 2024 lulusan Merden iki jumlahnya 193 siswa. Niku sing ketampa nang sekolah negeri niku hampir baik madrasah maupun sekolah SMK atau SMA niku sing ketampa niku meh 140. Meh 140. Berarti sing ngendika jere sekolah nang MTS ora yang ketampa nang sekolah negeri niku ora bener, hoak lah. Hoak mungkin lagi ora seneng karo madrasah. Enggane madrasah niku muridé setitik khususnya MI Madrasah Sanawiyah niku sithik seneng napa mboten niku Bapak dan Ibu? Nggih mangga disaeni mangke niki sing digawe disaen. Dan alhamdulillah niki sangat membanggakan kami ya niku. Di tahun pelajaran 2023-2024 dalam ajang kompetisi sains madrasah yaitu semacam OSN dan pesertanya adalah sekolah dan madrasah termasuk SMP Negeri 1 Banjar, SMP Negeri 2 Banjar, SMP Negeri 2 Rakit, SMP Islam dan sebagai beberapa SMP. Alhamdulillah salah satu siswa Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Merden itu meraih juara 1 dan insya Allah lolos ke provinsi. Khusus untuk mapel IPS yang IPA dengan matematik belum. Artinya apa? Sudah sejajar dengan SMP Negeri 1 Banjar nih MTS. Buktinya SMP siji orang menang karo MTS. Artinya lebih baik, lebih unggul. Nyuwun doane moga-moga di tingkat provinsi salah satu siswa Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Merden ini bisa lolos dan maju ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin khusus untuk pidato bahasa Arab dalam Olimpiade
Olimpiade Sains Ahmad Dahlan yang diikuti oleh sekolah dan madrasah Muhammadiyah tingkat nasional di Bandung. Kemarin salah satu siswa MTS Muhammadiyah Merdan meraih juara ketiga, meraih perunggu. Berarti sudah sejajar dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja. Sudah sejajar dengan Madrasah Sanawiyah Al-Mukmin Tembarak Temanggung. Itu sebagai gambaran muliane mboten susah wigah-wigih nitip nak bocah belajar untuk belajar di MTS Muhammadiyah Merdan. Seterusipun berkaitan dengan program yang lain, pondok pesantren monggo di Sengkuyung niki pembangunan masjidnya insya Allah sudah sampai 90%. Sekarang lagi mulai pengerjaan tentang bangunan untuk lantai 1. Mohon doanya semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian Ahad pertama yang kali ini akan dibawakan oleh Kiai Haji Fahmi Hisham SAK. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ikhwani wa akhwati usikum wa nafsi bi taqwallah amalan bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu para rawuh ingkang dahat kinurmatan, sedaya kemawon ingkang kawula mboten saged nyebut asmanipun amargi kathah sanget. Sinoso kala wau sampun dipun ngendikaaken dening Pak Fakhrur napa nggih 1000 atau lebih nggih. Tapi jane nggih dereng detang nggih. Nggih. Menawi ingkang rawuh menika nggih kira-kira 1000 nggih. Napa leres 1000 sing rawuh teng mriki? Langkung sekedhik napa langkung kathah? Pasti langkung kathah. Pasti langkung kathah. Kula yakin langkung kathah wonten makhlukipun Allah Subhanahu mati lampu. Ini sudah bunyi. Saya ulangi nggih. Itu tadi kan sudah takdir, senang sajalah kawula ambali. Yang hadir itu selain panjenengan semua, itu ada makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa kita hitung, yang di dalam hadis-hadis disebutkan apabila suatu kaum berkumpul, bertemu dan menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah, membicarakan tentang Allah, maka turunlah banyak sekali malaikat menghadiri pertemuan seperti itu. Panjenengan melihat malaikatnya enggak? Yakin apa enggak ada malaikatnya? Malah kalau ada malaikatnya panjenengan melihat, nanti enggak ada yang mau melihat saya, karena pada nonton malaikat. Jadi memang lebih baik tidak kelihatan, kita yakin ada malaikat. Siapa ya namanya? Ya ada yang namanya Rokib, ada yang namanya Atid, yang lainnya entah siapa namanya. Mereka itu nanti akan melaporkan bahwa kita orang-orang Merden dan sekitarnya itu berjalan dari rumah yang jauh, ada yang dari petir. Petir itu di langit apa di bumi ya?
petir yang di bumi ya. Ada Kaliajir, ada mana lagi ya? Jauh-jauh. Dan jauh-jauh itu dengan suatu niat yang bulat, saya mau beribadah datang ke pengajian. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam banyak hadis dijelaskan kalau yang langkahnya banyak karena jauh, maka diyakini pahalanya juga akan banyak. Hadis-hadis itu biasanya mengenai hadis berangkat pergi ke sholat Jumat. Wallahu a'lam. Dalam kesempatan banyak manusia dan malaikat yang hadir di sini, kita semua nahmadullah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inuhu, dan minta tolong kepada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan minta perlindungan kepada Allah dari mungkin kejahatan-kejahatan kita. Kita kadang-kadang kan jahat ya, apa tidak? Kadang-kadang nakal apa tidak ya? Ya, kata pepatah itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu nggone cokan salah, cokan kelalen. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita. Di kumpulan hadis kitab Bulughul Maram mengenai hadis nahmaduhu wa nasta'inuhu itu tidak ada kata wa min sayyiati a'malina, tidak ada. Tapi kita kan biasa begitu ya. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ternyata di buku hadis sahih, hadis di buku Bulughul Maram tidak ada kata wa min sayyiati a'malina. Tapi itu kan bagus juga dibaca ya. Cuma itu tidak seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan Rasulullah insya Allah lebih baik. Kita datang sini untuk ngaji kan, untuk mencari ilmu, itu ibadah. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Dari kecil, dari buayan sampai wafat pun mesti mencari ilmu. Walaupun Pak Kiai Soleh Santoso, Pak Kiai Taufik dan kiai-kiai lainnya pinter, tapi tetap harus sinau mening. Ya, apalagi anak-anak kita, bocah-bocah cilik itu diajak ngaji, sekolah ngaji supaya bertambah pandai. Pandai itu kita yang memperoleh apa bukan? Bisa pandai itu karena kita mencari lalu memperoleh, begitu? Apa bagaimana? Bisa pandai itu karena diparingi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengambil kepandaian. Itu diparingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa diparingi? Karena berusaha mendapatkan kepandaian itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan utul ilma, diberi, didatangkan kepadanya. Siapa yang mendatangkan kepadanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah itu luar biasa.
Apa-apa itu hebat Allah itu. Hanya kita manusia kadang-kadang merasa hebat, padahal yang enggak hebat enggak. Ya sedikitlah hebatnya, sedikit banget. Yang hebatnya banyak itu adalah Allah. Maka Allah memberikan ilmu. Ilmunya itu diwadahi ember apa diwadahi otak ya? Diwadahi otak ya. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada hati dan sebagainya. Kalau ember diseni banyu itu kebek, terus luber, dia nggak bisa lebih. Kalau kepala kita diseni ilmu, makin lama itu bukan malah luber, makin lama makin jembar, makin kosong, makin terasa ilmu itu ternyata luas bukan main. Maka kita datang dari mana-mana, dari tempat yang jauh dengan niat tolabul ilmi, niat beribadah karena Allah, mencari ilmu. Usaha itu mudah-mudahan Allah memberikan ilmu itu kepada kita, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Ajarilah kami ya Allah ilmu yang berguna, yang ada manfaatnya. Selanjutnya, kita menangkap ilmu itu dengan apa? Ada yang dengan mata, ada yang dengan telinga, ada yang dengan apa lagi ya? Ya dengan hati. Dari suara-suara yang masuk ke telinga dikirim ke otak, dipahami apa yang terdengar. Dari alam semesta kita bisa belajar. Jadi ilmu itu diusahakan dengan menggunakan telinga, menggunakan mata, dan menggunakan yang lain-lain yang Allah karuniakan kepada kita. Tahukah Bapak Ibu manfaatnya otak? Manfaatnya otak yang ada ilmunya. Pertama, bagaimanapun gantengnya manusia, bagaimanapun cantik jelitanya manusia, itu kalau otaknya miring, itu ya nggak menarik lah ya. Apa masih menarik? Ya kasihan sekali mereka. Ganteng pol, cantik pol, namanya cantik apa? Cantik jelita apa moblong-moblong. Tapi kayak gini miring, ya emoh lah. Jadi kalau panjenengan disuruh milih punya anak yang ganteng atau cantik tapi miring, atau yang sama sekali nggak ganteng, sama sekali nggak cantik tapi otaknya bagus, milih mana? Alhamdulillah, berarti anak kita sehat kan? Jalan-jalan kan? Jangan dimarahi, itu hebat. Kalau saya tidak milih dua-duanya, kalau saya milih anake lanang ganteng, anake wadon ayu, uteke cerdas, akhlake mulia dan seterusnya. Jangan milih yang orang ganteng. Tapi ya yang Allah karuniakan kepada kita, ternyata alhamdulillah kan semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Iya apa tidak? Iyalah ya. Ya ganteng ya anak Erika, orang ganteng ya anak Erika. Siapa lagi yang mau
memuja, menghormati, menyayangi anak-anak kita. Ya, begitulah. Kemudian setelah kita tahu bahwa kita berangkat ke sini untuk tholabul ilmi, untuk mengaji, untuk mendapatkan ilmu, lalu kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita ilmu, tak lupa kita bersolawat bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ada ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh yang bagus sekali pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam pengajian kita selalu akan membahas tentang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, pada hari ini tanggal 1 bulan apa ya? Bulan Muharram. Kita umat Islam sepakat bulan Muharram itu bulan ke-1 ya. Dalam setahun ada berapa bulan? Ada 12. Dimulai dengan bulan Muharram. Orang Jawa itu menyebutnya bulan Muharram atau bulan Suro. Kalau di Merten bulan Sura. Tapi yang aslinya namanya bulan Muharram. Nah, kita umat Islam pada bulan Muharram itu tidak diperintah oleh Nabi supaya memperingati 1 Muharram, itu tidak. Tidak ada hadis atau ayat Quran supaya memperingati tanggal 1 Muharram. Tidak ada. Tapi kalau kita memperingatinya dengan ngaji seperti ini namanya bid'ah apa bukan ya? Bid'ah apa bukan ya? Bukan ya? Di sini bukan, di sana. Ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah, dan bid'ahnya itu bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan oh ini bukan bid'ah, karena yang namanya bid'ah itu hanya urusan-urusan berkenaan dengan ibadah mahdhah. Misalnya sholat tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Dan dalam hadis sahih, semua yang namanya bid'ah itu sesat, dan semua yang namanya sesat itu masuknya ke dalam neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Ya sudahlah, dengan pendapat masing-masing. Pendapat yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah, itu karena menganggap bahwa dalam segala hal pokoknya baru itu bid'ah. Jadi termasuk naik kereta api, naik kapal terbang, itu namanya juga bid'ah. Tapi bagi orang Muhammadiyah itu bukan bid'ah. Itu adalah urusan muamalah, nggak ada hubungannya dengan kata bid'ah dalam istilah fikih. Mungkin benar dalam istilah bahasa, tapi tidak cocok dengan istilah fikih. Dalam istilah fikih,
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah, itu menyatakan bahwa setiap bid'ah itu ya sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap sesat itu ya api neraka. Jadi yang namanya bid'ah itu kan bagi orang Muhammadiyah itu misalnya sholat subuh kok 2 rakaat tambah 1 jadi 3 rakaat, itu namanya bid'ah. Sholat subuh kok tergesa-gesa lah serakaat saja dikosor, itu juga namanya bid'ah. Jadi kalau naik kereta api, mengadakan pengajian, macul dan lain-lain itu tidak ada hubungannya dengan kata bid'ah. Dan semua perbuatan manusia selain ibadah itu hukumnya boleh kecuali dilarang. Semua boleh kecuali dilarang. Naik kereta api boleh, walaupun Nabi tidak pernah naik kereta api. Apa Nabi pernah nunggang kebo? Ya enggak lah, di sana enggak ada kebo. Jadi kalau numpak kebo itu bid'ah apa bukan? Ya bukan, itu kan muamalah biasa. Boleh numpak kebo, boleh numpak sepeda motor, boleh, dan lain-lain boleh. Termasuk motret boleh enggak ya dalam Muhammadiyah? Ya bolehlah, karena itu urusan muamalah, gak ada hubungannya dengan kata bid'ah. Dan karena motret dan hasilnya motret kan potret ya, diperlukan untuk membuat KTP, maka potret itu hukumnya menjadi wajib. Kalau kita bikin KTP tidak setor potret, jadi apa ora KTP nih? Mboten. Kita lunga kaji ora setor potret, oleh lunga kaji apa ora? Mboten. Lo kan perlu paspor. Paspornya ada potretnya. Nggak bisa kita mau pergi haji mengurus paspor kita setor potretnya kebo, nggak bisa, harus potretnya dewek. Jangankan potret kebo, potretnya tanggane bae ora bisa. Jadi kan tentu saja lucu sekali kalau orang mengatakan potret itu haram. Ya nanti dia bingung di dunia ini. Di dunia ini semua orang punya identitas, kartu identitasnya menggunakan potret, kecuali masa depan wallahu a'lam mungkin menggunakan barcode. Ya sudah beda lagi. Tuh kalau mbah-mbah kan kalau diceritani barcode kan nggak tahu dia apa ya barcode. Wong yang pidato juga orang pati ngerti. Yaitu barcode itu yang urek-urek begitu ya. Biasanya segi 4. Di situ ada keterangannya ya, keterangan tentang alamat, mungkin juga keterangan tentang identitas lain-lainnya. Hadirin, jadi kita mengadakan pengajian seperti ini itu tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Bahkan menurut saya karena ini belajar hukumnya wajib. Belajar kan hukumnya wajib. Tapi kan tidak wajib ke sini, belajar kan kemana-mana saja boleh ya. Jadi sunnahlah warga umat Islam ngaji di Masjid At-Taqwa ini. Insya Allah Allah memberikan kepada kita tambahan takwa, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya sering mengucapkan amin begitu, atau amin ya rabbal alamin. Boleh enggak sih Allahumma amin? Tuh Pak Darsum jarang itu Allahumma amin. Boleh, bagus-bagus saja ya. Boleh sih kita menggunakan dalam pidato kita Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana
wa habibina Muhammad. Boleh nggak? Boleh. Pidato saja kok boleh. Tapi kalau dalam sholat tahiyat kok ada Sayyidina, ada Maulana, ada Habibina, ya menyalahi hadis. Jadi begitulah kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, tema ilmu kali ini pada pagi dan siang ini itu mengenai peringatan 1 Muharram atau peringatan tahun baru Hijriah. Ya nggak apa-apa ya. Kalau di tempat lain mungkin caranya juga lain. Kalau di sini caranya begini, ada yang pidato, ada yang mendengarkan gitu, ada yang lenggah, ada yang ngelemprak, ada yang ngadeg. Ini kokamnya ganteng-ganteng banget, ngadeg kesel orang ya Mas. Kalau kesel ya lenggah lah. Ini ada kornya tapi cuma 1. Dalam pengajian memperingati 1 Muharram ini, saya ingin kita umat Islam memahami penanggalan atau kalender Hijriah. Jangan hanya kalender Miladiah. Kalender Hijriah juga harus dimengerti. Anggota-anggota Muhammadiyah ranting merden wetan, nanti tolong itu ketua rantingnya ditakoni 12 bulan Hijriah itu apa saja secara urut gitu ya. Terus nanti bar kue ketua rantingnya takon kepada ketua cabang, ketua cabangnya apal apa ora. Begitu ya. Ya sambil guyon lah, karena kadang-kadang kita ternyata tidak hafal dengan bulan, nama-nama bulan Hijriah. Tapi Januari Februari hafal kecepal. Sing pidato hafal apa ora ya? Yuk kalau kita menghafal ya, kalau salah diingatkan ya. Pertama Muharram, kemudian Sofar, bukan Sapar tapi Sofar, kemudian Robiul Awal, kalau orang Jawa Robiul Awal, terus Robiul Tsani, kalau orang Jawa Robiul Akhir. Robiul Awal, Robiul Tsani, Jumadal Ula, orang Jawa Jumadil Awal. Jumadas Tsaniyah, orang Jawa Jumadil Akhir. Terus Rajab apa Rejab? Rajab, orang Jawa Rajab, ada yang Rejab. Terus Sya'ban, ada yang mengatakan orang Jawa Sadran atau Ruwah ya. Ruwah Sadran. Terus setelah itu Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dati, terus Zulhijjati. Wah, jebul apal kabeh. Itu Pak Soleh juga kedengar suaranya, saya apal suaranya beliau. Oh, kayak apal tuh. Jejere kowe mbok apal ya. Nanti siapa yang punya tulisannya ditulis ya. Saya punya, kalau nanti saya kirimi boleh juga di WA. Kapalaken ya. Karena itu penanggalan Hijriah, penanggalan yang khusus buat umat Islam. Kita juga sering keliru menyebut hari. Pertama, yang biasanya orang-orang pertama Senin,
kedua Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, terus Minggu. Yang betul itu Ahad, terus Isnin. Isnin menjadi Senin. Isnin itu artinya 2, kalau Ahad artinya 1. Terus Selasa itu 3. Terus Kamis itu Arbia dulu ya, bar telu jebul 4 ya, karena ini bar telu 5. Arbia dulu, Arbia itu Rebo itu 4. Terus Kamis itu 5. Nah, bar itu apa? Bar Kamis apa ya? Jumat ya? Temenan. Apa Jumat? Ini Jumat. Di mana tadi? Jumat. Yang benar apa ya? Jumat apa? Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Kalau di Quran itu jumu'ati, yaumil jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah. Artinya kadang-kadang pengetahuan kita itu ada yang keliru, maka harus diperbaiki. Misalnya jangan Minggu lah, tapi diperbaiki itu bahasa lainnya itu tajdid itu pembaruan. Tadinya salah yang mesti Ahad jadi Minggu diganti lagi Ahad, dibiasakan Ahad. Di rumah kita penanggalannya bunyinya Minggu, coret penting Ahad nganggo spidol biar orang-orang paham ya. Tapi kalau kita mencetak sendiri pesan ya tulislah dengan Ahad. Saya pernah itu membaca kalender dari Muhammadiyah apa Aisyah bunyinya Minggu. Saya baru pimpinan pusat, jangan begitu ya. Akhirnya saya punya kesimpulan, mesti pimpinan pusat lebih pintar tinimbang pimpinan ranting. Kan kebanyakan pendapatnya pimpinan pusat mesti lebih main tinimbang pimpinan ranting. Kalau saya enggak, guru mesti, wajib guru mesti. Malah di anggaran dasar organisasi kita itu tersusun atas satu pimpinan ranting, 2 misalnya pimpinan cabang, kan begitu. Tapi kebanyakan kalau pengajian oleh pimpinan pusat, main banget. Pengajian oleh pimpinan wilayah, main, orang nganggo banget, main. Pengajian pimpinan daerah, mandan, main. Pengajian pimpinan ranting ora main. Jangan begitulah. Semuanya bagus-bagus lah ya, bagus-bagus. Tapi kalau ada kesalahan dimanapun berada, kita harus koreksi dengan lapang dada, dengan terbuka. Termasuk urusan yang sederhana mengenai kalender Hijriah. Kebanyakan di rumah belum punya kalender Hijriah. Untung kalender Indonesia itu ada angka-angkanya cilik-cilik. Penanggalan Jawa, terus penanggalan Hijriah. Juga kadang-kadang ada penanggalan Cina ya. Kebanyakan begitu. Nah, saya akan ceritakan mula bukane, awal mulanya pembuatan penanggalan Hijriah. Jadi itu oleh seorang penulis
bernama Mahmud Pasha telah dicatat dalam tulisan sejarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah itu sampai di kota kecil Kuba itu tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 September 20 September tahun 622. Padahal Rabiul Awal itu bukan bulan pertama kan ya. Akhirnya diteliti sebetulnya penanggalan hijriah itu apa mulanya dari hijrah apa bukan. Ternyata jauh sebelum hijrah penanggalan begini ini sudah ada. Tapi kemudian setelah hijrah dibuatlah tahunnya. Jadi nama penanggalannya Muharram Safar itu sudah ada, tapi tahunnya belum. Nah, maka ada kata tahun gajah, kan begitu ya. Kemudian setelah hijrah dimulailah tahunnya itu tahun hijriah, dimulai pada tahun pertama. Nah, sekarang sudah tahun ke 1446. Sekarang pindah pembicaraan dulu, yaitu mengenai hijrah. Di dalam surah At-Taubah ayat 20 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, satu beriman, wahajaru dua berhijrah, wajahadu tiga berjihad, fisabilillah di jalan Allah, menggunakan jiwanya, dirinya, dan menggunakan harta-hartanya. Mereka itu derajatnya di sisi Allah itu besar, hebat, tinggi. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Para penafsir mengartikan sukses itu seperti dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 sukses. Sukses pertama apa? Baik di dunia. Sukses kedua, baik di akhirat. Sukses ketiga, tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, pastilah masuknya ke surga. Surga itu bahasa Jawa ya. Surga bahasa Jawa. Bahasa Qur'annya adalah jannah. Dijauhkan dari nar. Wakina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Bapak Ibu tahu tidak? Api di Gunung Merapi itu namanya apa ya? Lahar. Berapa panasnya? Berapa derajat Celcius panasnya? Saya pernah dengar itu mencapai 6.000 derajat Celcius. Wah, banyak sekali. Air yang dimasak 100 derajat saja sudah umum, apalagi 6.000 derajat Celcius. Loh, di neraka itu berapa derajat Celcius?
Ya nggak ada yang tahu lah, kan belum ada yang ngukur. Ya iyalah. Ya tentu kita yakin itu jauh lebih panas dari segala yang panas. Maka digambarkan orang masuk neraka itu terbakar, kulitnya gosong mengelupas, sakit sekali. Terus diganti dengan kulit baru, dibakar maning supaya merasakan betapa sakitnya. Mengerikan sekali. Diceritakan juga di buku Subulus Salam, terus di Riyadhus Shalihin, ada orang digergaji, dibelah dua, belah, sehingga terpisah bagian kanan dan bagian kiri. Terus ditangkap lagi, bukan ditangkap, digergaji lagi. Kan mengerikan itu. Cerita tentang dibakar, cerita tentang digergaji. Ada lagi cerita tentang orang yang gelagapan di air keringatnya sendiri yang banyak sekali. Dia berada di tengah-tengah, akan berenang ke pinggir menyelamatkan diri, sampai di pinggir dijorokaken maning ke tengah. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa sih Allah kok mengadab begitu hebatnya? Kalau begitu apa Allah itu kejam sekali ya? Enggak. Itu pantas, itu layak bagi mereka. Manusia itu Masya Allah sudah diberi nikmat yang banyak sekali, tapi tidak tahu diri, hanya disuruh beribadah kepada Allah saja. Wegah. Manusia. Masya Allah. Panjenengan manusia bukan? Manusia ya, kita kan manusia ya. Bangun tidur, apa yang kita kerjakan? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Wah itu guru TK pinter banget mulang ya. Bangun tidur itu mengingat kita sudah bernafas. Tadinya kan kita nggak ingat waktu tidur ya. Terus kita berdoa. Doanya keprimen ya, doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ahyana ba'dama amatana, menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi orang tidur itu dianggap seperti orang mati. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah nanti kita akan ke sana kembali. Lalu kita mengisap udara, oksigen. Beli tabung apa enggak? Beli tabung oksigen apa enggak? Sudah tersedia? Bayar apa ora? Boten, gratis. Dan jumlahnya sangat cukup. Lalu kita mengukur badan kita dengan alat yang namanya alat mengukur saturasi. Jebul saturasi kita 98, sehat. Itu ya, orang yang ukuran saturasinya itu 85, itu suruh pelaku saja angel itu, karena kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen ya otak tuh nggak jalan ya. Limbung, walaupun masih muda gagah limbung, jadi keleyong begitu, nggak bisa melaku. Saya pernah itu mengalami itu saturasi 87, meloposnya masih, yang namanya manusia kan biasalah melopos. Saya juga melopos di rumah sakit, nyong arep mengkulah, terus medun dari tempat tidur wong jadi pasien kan, jebol ora teng mlaku, dituntun. Biasanya kan wong tua nonton bocah ya, biasanya. Loh waktu itu
bocah nonton wong tua. Jadi yang nonton itu anak saya yang terkecil ditonton. Karo mesem-mesem apa angel melaku pak begitu. Alah angel. Suwi itu 10 langkah saja itu lama itu. Dan ketika saya masuk kamar mandi, orang wani nutup kamar mandi. Kenapa? Wedi mau orang tayang buka. Ya yang jaga saya anak laki-laki. Ya pokoknya keton. Kan aurat ya. Tapi ya memang begitu arep pipis itu metu dewek ora dikoku metu dewek kamar begitu. Itu gara-gara apa? Oksigen kurang. Gara-gara oksigen. Oksigen itu udara dari luar itu dihisap oleh hidung atau mulut masuk ke dalam paru-paru. Oleh paru-paru ada darah di paru-paru, diambil oksigen dikirim ke otak. Kalau tidak bisa terkirim ke otak, lalu saturasinya turun dan kemudian limbung. Kalau tidak ada oksigen, pastilah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun-tahun yang lalu ketika zamannya COVID begitu kan, banyak orang bingung mencari oksigen beli ditabung bayar. Lah padahal tadi pagi sudah bayar berapa tabung? Urung bayar gratis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaku mrene petatang petenteng itu bukan kekuatan panjenengan, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak memberi oksigen, kalau saluran nafasnya bimpet itu ya sudahlah, KO lah sudahlah, ya roboh kalau bisa ngetip. Jadi bersyukurlah karunia Allah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir, malah kalau sekolahnya sudah tinggi ya, kadang-kadang merasa apa-apa pinter. Padahal sebetulnya apa-apa ya pinternya sedikit, tidak banyak pinternya. Kalau yang menangan gelute, dia berpikir apa-apa kuat, padahal belum tentu dia selalu kuat. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Tadi anak kita yang juara lomba apa ya tadi? Ambil kecil dari TK abad 3 apa ya? Itu sebetulnya sudah memberi pengajian pada kita. Kemutan napa mboten mau pengajiane napa? Kelalen ya. Kalau isi kemutan tulis di sini. Manusia itu bisanya hidup itu bermasyarakat. Tidak bisa hidup dewekan. Bayi lahir itu memerlukan orang tua supaya dia bisa hidup. Pengen tayang melaku dititah-titah, pengen maem didulang. Kalau baru lahir melumah orang tayang menggurup orang tayang melumah. Itu manusia. Beda setelah 20 tahun kemudian petata petidi gitu ya, petantang petenteng. Kan beda dengan pedet. Pedet itu lahir hari Senin jam 8. Asar pelayon. Ya apa tidak? Dan tidak pernah dititah-titah. Menarik lagi, dia tidak goleti susunya. Ngerti susunya nang kana. Dan tidak nyusu buntutnya sapi, dia nyusu ya pada
susunya, walaupun kadang-kadang pedet itu nyusu sapi lanang dikiranya sapi wadon gitu ya. Pedet itu relatif lebih hebat dibanding manusia bab kehidupan itu. Dia kalau ditaruh setelah lahir sebulan, ditaruh di kebun, hidup sendiri itu bisa. Tapi kalau manusia nggak bisa, dia memerlukan orang lain. Itulah dari anak kita, cucu kita tadi pengajiannya, manusia hidup bermasyarakat. Tapi masyarakat itu hidup karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang paling pinter pun itu nggak bisa gawe endok petik. Orang bisa orang. Ada nggak orang membuat endok petik? Kalau endok petik palsu lah. Kalau dianggremi bisa netes orang? Nggak bisa. Gawe petik lah. Petik itu untuk menabung ya, terbuat dari lempung dibakar. Nggak bisa orang itu membuat hewan, nggak bisa. Membuat telur tidak bisa. Membuat beras bisa nggak? Biji beras namanya apa ya namanya? Gabah ya. Gabah untuk ditanam di sawah. Nggak ada yang bisa membuat. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biji tomat, siapa yang bisa membuat? Profesor Doktor Universitas Pertanian Bogor nggak bisa. Biji tomat Allah yang bisa membuat. Manusia, Bu Tani, Pak Tani hanya meletakkan biji-biji itu di tanah dan merawatnya. Itu dokol sendiri atau didokolkan? Itu didokolkan. Kita yakin itu didokolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh Pak Tani, Bu Tani. Mohon maaf ya, wong tua cuman waktu kalau ngorong-ngorongnya waktu. Tapi ya nggak apa-apa kan ya, alhamdulillah eseh waktu. Nah, wis ora waktu blas. Saya lanjutkan. Semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia, khususnya masyarakat. Karena kita bisa melaku ya dibantu oleh masyarakat, atas pertolongan Allah juga dititah-titah oleh orang tuanya. Begitu selanjutnya. Nah, pantas kalau Allah menghukum manusia yang tidak mau bersyukur dengan azab yang sangat pedih. Karena tidak mau bersyukur. Karena kebangetan. Coba kita saja ya, kita diberi hadiah oleh orang ya, diberi hadiah oleh orang. Ini hadiah, terus hadiahnya kita ambil, terus kita mengatakan orang butuh, terima kasih maring sampean. Kira-kira itu di hati kita tuh gimana ya? Kan nggak mungkin lah ya, dikasih sesuatu dari orang saja kita terima kasih, apalagi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manusia berikan kepada kita itu pun juga ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak ingat kepada pencipta yang tunggal itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak bersyukur, ya layak kalau kita itu dihukum dengan azab yang pedih. Sebaliknya kalau kita mau beribadah, padahal beribadah itu ringan-ringan saja ya,
Sehari sholat hanya yang wajib hanya 5 waktu, maka Allah berikan jannah surga yang luar biasa lezatnya, luar biasa, tidak bisa dibayang-bayangkan. Kita punya waktu tunggu selama kita masih hidup. Irtanim khomsan qabla khomsin. Kalau yang muda, mumpung masih muda, cepat bekerja, berkarya, belajar, sekolah di TK, di MI, di MTS, di mana-mana, di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lalu kita ini orang Muhammadiyah. Jangan merasa aku konek sekolah Muhammadiyah, apa ya bisa rezekine akeh. Yang memberi rezeki itu bukan sekolah, bukan negara. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kan sudah menyaksikan wong ora sekolah sugih, anak orang yang gini. Jadi orang bersekolah itu bukan syarat mendapatkan rezeki, bukan. Terus orang yang sekolahnya tinggi, rezekinya akeh, ada apa tidak? Ya ada, banyak begitu. Tapi nggak ada hubungannya sekolah dhuwur rezekinya akeh. Gak, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wong kesit, nah biasanya rezekina seret. Wong sekolah beo, ora gelem sekolah kesit, kon mangan sekolah malah dolan. Akhirnya setelah 30 tahun kemudian ketemu kancane SD. Kok apa sih men ya? Iya, kok sih nang ndi? Nang Jogja. Oh, nang Jogja. Lah kok aku sih nang kene bae, aku betah nang kene lah. Perasaan perana-perana. Biyen kuliah sekolah bareng nyong ya. Lebar SD kuwi kok sekolah ngendi lah nyong ora sekolah. Tamat SD ya. Lah kok aku nang Jogja terus sekolah dadi sarjana, siki dadi dosen. Terus dua orang itu kira-kira kalau diperkenalkan di masyarakat, ini loh dosen. Satu lagi ini loh S1. S1 maksudnya SD Tok ya. Kira-kira yang akan mendapat kehormatan masyarakat siapa ya? Ya yang sekolahnya tinggi lah. Kalau ngelamar jadi pegawai negeri itu yang sarjana itu misalnya jadi guru S3 ya. Oh S1 ya. S1 golongannya golongan 3. Gajiannya pira ya? Yang wis ora tahu gajian wis kelalen. Gajiannya pira? Bandingkan dengan yang tamat SD ngelamar kerja di sekolah negeri jadi apa? Kan jadi tukang kebon. Gajiannya akeh ndi karo Pak Guru Bu Guru. Yaitu tukang kebon itu tidak mendapatkan sertifikasi lah, kayak guru ya maksudnya ngerti ya, sertifikasi itu duit begitu ya. Kan begitulah ya. Tapi jangan katakan bahwa pendidikan itu berhubungan erat sekali dengan rezeki, tidak. Itu terserah Allah saja. Tapi menurut akal pikiran kita, semakin sekolahnya tinggi, rezekinya semakin mudah didapat. Nah, itu otak kita kan boleh berpikir begitu ya. Semakin sekolahnya tinggi, semakin mudah mencari pekerjaan. Semakin dapat pekerjaan, semakin duit. Semakin duit, apa maning nek duitnya akeh, semakin apa? Ada yang semakin melopos, ada. Tapi ada yang semakin dermawan, semakin pintar. Orang yang dermawan, yang pintar itu menabung untuk dunia dan menabung untuk akhirat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kama sari habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu may yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang bersedekah membagikan hartanya untuk kepentingan umum yang baik-baik sesuai Islam, itu bagikan biji yang ditanam tumbuh lalu beranak jadi 7 batang, lalu masing-masing batang berbuah 100 biji, maka jadilah yang 1 biji menjadi 700 biji, dilipat gandakan seperti pohon padi di sawah itulah. Terus dalam hadis, zaman tabnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Kalau orang itu sudah mati, stop, ganjarannya enggak ditambah kecuali sedekah jariyah. Terus selama sedekah itu pernah diberikan dan ada manfaatnya, menjadi masjid, menjadi sekolahan, menjadi komputer, menjadi jembatan, menjadi pacul dan lain-lain yang berguna bagi kehidupan, maka pahalanya terus-menerus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Terus dilipat gandakan oleh Allah yang Maha Pemurah 700 kali lipat. Beda dengan wong medhit. Wong medhit tuku apel, wong sugih tukune apel, gawa bali medhit, kreseke loro, kreseke sing njaba ireng, dengan harapan nek dicangking bali orang ana sing ngerti nek nyong tuku apa begitu. Oleh bali banteran ben orang ana sing weruh nyong tuku apel. Terus disimpen nang kulkas apel itu, dimakan 1, yang lain disimpan di kulkas. Termasuk tuku kacang panjang, tuku gereh, tuku apa maning, kebak itu kulkasnya. Wong sugih. Terus kelalen buka kulkas, astagfirullah, apele wis. Nah, kayak sing jawab kan anu ngerti ke? Ngerti. Jadi tidak ada apa-apanya beli apel itu ya. Yang masuk ke dalam perut mungkin jadi badan kita. Sebagian kita buang ke WC. Zaman dulu ke Blumbang terus buangannya dipangan wadernya cekel digoreng, pangan maning, buang maning, pangan maning gitu. Wong medhit tapi sugih, Blumbange ambasi. Beda dengan yang tuku apel terus dibagikan kepada orang lain, tetangga dikasih ya. Untuk dirinya sendiri juga makan, keluarganya juga tetangganya dikasih. Ketua pimpinan ranting dikirimi ya. Kalau cabang orang dikirimi kadoan dikirimi ke pimpinan ranting ya. Pak Kiai dikirimi apa mboten? Kirimi. Itu kan pahala ya. Itu ketemu lagi di akhirat. Jadi pahala mengantarkan kita ke surga, jannatun naim, ke jannah. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kanatahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, orang beramal soleh, termasuk aweh apel kan beramal soleh ya, itu mendapatkan surga firdaus. Khalidina fiha, kekal di sana, betah sih, kekal di sana. Saya
Saya selipi cerita ya. Saya selipi cerita. Bagaimana Islam mengajari kita untuk berbagi, untuk aweh, untuk sodakoh, untuk zakat, untuk hibah, untuk wakaf. Kemarin panjenengan nyembelih wedhus korban, nyembelih sapi korban. Berapa hak panjenengan? Hanya 1/3. Yang 2/3 hak siapa? Hak orang lain, hak masyarakat. Sing tuku sapi siapa? Kan duitnya panjenengan, duitnya sekang ndi? Kan boleh dewek kerja, tapi setelah disembelih sapinya, yang 2/3 untuk masyarakat, yang 1/3 paling akeh sing nggo dewek. Nggih napa mboten? Itu ajaran Islam tuh begitu. Untuk kepentingan sendiri itu 1/3 mawon. Untuk kepentingan umum itu yang 2/3. 1/3 saja boleh tidak kita pakai, tapi kita berikan kepada yang umum. Supaya apa? Supaya pasti pahalanya, kan ikhlas karena Allah, itu kita peroleh di surga nanti. Kalau nabungnya banyak kan hasilnya juga banyak. Yang tulus ikhlas tuh banyak begitu. Sayangnya yaitu banyak orang beli apel masuk kulkas bosok, beli kacang panjang masuk kulkas seperapat dijangan, telung perapat bosok, beli keramik meling-meling keramik 50 sing dipitet gur sepodok, ya kan? Beli rumah, buat rumah kamare 5 wonge gari loro. Siapa jenenge kowe loro kowe? Kakine karo ini sing biyen tuku omahe magrong. Anake di WA nggone tanggane dingin nyung arep ngundang anake sing nang Arab, sing nang Soviet, sing nang Amerika, sing nang Jakarta. Keprimen carane sing jenenge video call. Ana tayang sih. Terus video call. Nah, aku wis tua. Angel banget uripe, boko ana sing bali ngene. Jawabe anake, sabar Pak. Wong kula teng mriki dadi duta besar, ya ora bakal bisa bali Pak. Baline setahun sepisan. Terus bapaknya jawab, nah setahun kue ana pirang dina nak? Setahun niku 365 dina. Alah berarti sing 364 nyong ora keurus. Soalnya kok guru ngurus sedina. Padahal kok biyen tok urus ngasih rom tahun, tapi tetap saja dibojok bagaimanapun anaknya yang sudah keluar ke sana-sana ya sudah angel lah ya. Jadi kenapa membuat rumah kok gede teman gitu ya. Sedengan-sedengan saja, kalau kadung wis kegeden ngundang tanggane. Oke. Umenyong di cirikna sing separo ngoko, sing separo genyong tembok tengahnya. Ku sisih tengen nyong sisih kiwa. Wonten apa mboten nggih wong Muhammadiyah kowe?